الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كرام أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan yang sama-sama kami hormati dan kita muliakan guru kita Al-Habib Muhammad Usman, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan untuk beliau, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemuliaan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang sama-sama kami hormati segenap para jemaah mushola al-barakah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, khusus nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama dapat melangkahkan kaki kita ke mushola al-barakah dalam rangka menunaikan kewajiban kita, ini sholat subuh berjamaah, dan juga dirangkai daripada kajian rutin. Mudah-mudahan setiap langkah dan niat kita hadir ke tempat ini senantiasa membawa daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah kita selaku umat mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim kita dimulai, mari sama-sama kita bacakan Al-Qur'an suratul Fatihah. Doa kita doakan kepada para kaum muslimin wal muslimat yang telah meninggal dunia, terkhusus yang telah mewakafkan tanah mushola ini, dan juga para donatur-donatur lainnya yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, dan menempatkan di sisinya. Dan juga kita yang masih hidup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang lancar, berkah, dan selalu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. La jinya wa kulli niyatin shalihah wa la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita simak daripada bahasan kitab Bidayahul Hidayah yang disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Usman. Mudah-mudahan beliau sampaikan juga kepada para jamaah sebelum talim. Nanti para jamaah apabila ada pertanyaan boleh nanti berikan pertanyaan kepada Habib. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bahasan kita dari Habib Muhammad. Kepada yang kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. نوعية التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali memulai
kitabnya dengan kalimat alhamdulillahi haqqu hamdah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk menerima pujian. Dan salawat serta salam kepada sebaik-baik ciptaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad. Mungkin kalau misal tentang alhamdulillah sudah kita ketahui, pahalanya juga luar biasa. Orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillah itu lebih baik daripada kalau 100 kali dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka orang tersebut lebih hebat kalau dibandingin, lebih baik, lebih hebat daripada menyedekahkan 100 ekor onta yang diterima oleh Allah. Ada orang baca alhamdulillah 100 kali dengan khusyuk, maka kata Rasulullah SAW, khairun laka min alfi farsin, lebih baik daripada 100 ekor kuda yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun salawat serta salam kepada Nabi Muhammad itu sesuatu yang penting, karena di muka bumi, di kehidupan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan suatu ketaatan. Namun ketahuilah, ada suatu amalan yang mana Allah memerintahkan kita, namun Allah pun melakukannya. Itu apa? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa arti maksud salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi? Ada perbedaan arti dari salawat kita kepada Rasulullah, salawat malaikat kepada Rasulullah, dan salawat Allah kepada Rasulullah. Kalau salawat kita kepada Rasulullah itu artinya doa. Kita mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Apakah dengan kita berdoa kepada Nabi Muhammad terus kedudukan Nabi Muhammad nambah tinggi? Tidak. Dari sononya hatta kita nggak mendoakan, hatta kita nggak meminta, Allah sudah meninggikan derajat Nabi Muhammad. Kita dalam azan kita baca doakan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqam mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Yang mana di doa tersebut ada isinya, ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, kemuliaan, dan juga kedudukan yang telah Engkau janjikan ya Allah. Apakah kalau kita nggak doa maka Nabi Muhammad nggak dapat? Ya, jadi balik-balik buat kita. Maka sholawat tersebut, sholawat tersebut yang kita panjatkan balik-balik buat kita. Ya, balik-balik buat kita. Di antara faedahnya kita dikenal sama Nabi karena sholawat. Di antara kita mendapatkan perlindungan. Di antara doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Haddad menganjurkan kalau ada seseorang yang ingin berdoa, maka doanya mulailah dengan bismillah, alhamdulillah. Mungkin di pertemuan yang lalu sudah kita jelasin. Bismillah, alhamdulillah, terus sholawat. Agar apa? Agar doanya diterima. Jangan main tanpa basa-basi lah bahasanya. Kita aja kalau minta tolong sama orang, kita basa-basi dulu. Bapak kan baik, saya lagi butuh bang, cerita panjang. Nggak ke inti dulu, udah panjang baru dicerita ke intinya. Jadi gini Pak, saya begitu juga sama kepada Allah. Puji Allah, sebutkan nama kekasihnya, mulai dari bismillah, udah selesai baru ke inti. Bukan langsung ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh ini. Ada adab di dalam doa pun ada adab. Dan juga di sini disebutkan sholawat kepada keluarga dan kepada
sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau keluarga kita sudah mengetahui siapa itu keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah siapapun keturunan daripada Sayyidatina Fatimah Zahra. Karena Nabi Muhammad SAW tidak memiliki anak laki-laki yang memiliki anak. Maksudnya apa? Anak Nabi Muhammad laki-laki meninggal pada saat kecil semua. Ya. Ibrahim pada saat masih kecil, Abdullah masih kecil, Qasim masih kecil. Kenapa? Hikmahnya karena kalau misalnya seorang nabi punya anak laki-laki beranjak dewasa, udah balik, umur 20-25, maka suatu saat dia bakal diangkat menjadi nabi juga. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman, nabi juga. Kita lihat ada punya anak Qabil Habil, ada yang mengatakan mereka adalah nabi. Punya anak lagi Syith, nabi. Ya. Punya anak, punya cucu namanya Nuh, nabi. Dan juga kalau kita lihat Nabi Ibrahim punya anak Ismail, nabi juga. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak nabi. Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi. Yakub punya anak Yusuf, Yusuf juga nabi. Ya. Nabi Musa punya saudara, nabi juga, Harun. Ya. Maka kalau misal seorang nabi punya anak laki-laki, ya, bukan berarti nepotisme ya. Beda dengan duniawi. Ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merintahkan. Kenapa harus anaknya nabi? Enggak semuanya anak nabi, terkadang ada seseorang yang tiba-tiba diangkat menjadi nabi. Namun kenapa rata-rata anak nabi? Karena anak nabi dia ini dari keturunan yang bersih. Ya, kenapa? Ya nabi ketika berdosa punya anak otomatis terdidik dengan sesuatu yang bagus. Walaupun ada pengecualian seperti anaknya Nabi Nuh, ya. Tapi hampir mayoritas, ya. Kata orang itu apa namanya, buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya. Ya. Anak Nabi maka otomatis pasti bagus juga jalannya, apa namanya, kehidupannya. Nah, Nabi Muhammad gak punya anak laki-laki, punya tapi mati pada saat masih kecil. Maka yang meneruskan keturunan Nabi Muhammad SAW siapa? Sayyidatina Fatimah. Ya. Jadi kedudukan Sayyidatina Fatimah sama kayak anak laki-laki meneruskan keturunannya Rasulullah SAW. Ada orang yang mengatakan bahwa saya keturunan Nabi Muhammad telah terputus, sudah dijawab oleh Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Ada seorang namanya Wa'il, Al-As bin Wa'il. Dia mengatakan Nabi Muhammad terputus keturunannya. Kenapa? Anak laki-laki wafat semua. Karena orang dulu kalau punya anak perempuan itu aib. Karena punya anak perempuan aib. Makanya rata-rata anak perempuan itu dibunuh pada saat masih kecil. Ya, hatta dari zaman Nabi Musa. Beda halnya pada saat Nabi Musa lahir. Karena ketakutan Fir'aun diganti akhirnya anak laki-laki yang dibunuh. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala anak-anak kecil, perempuan, bayi-bayi, al-mauludat, ya, mereka dikuburkan dan mereka di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Mereka akan ngadu kepada Allah. Mereka akan ngomong kepada orang tuanya, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa kami? Kami melakukan kesalahan apa sehingga kami dikubur hidup-hidup? Maka orang dulu itu kan di dalam Al-Quran disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki, banu bukan banat. Harta dan anak laki-laki itu adalah perhiasan dunia. Ya. Makanya seringkali pada saat di dalam Al-Quran disebutkan banu. Ya. Terus zina linnas min syahwati minan nisa'i wal banin. Anak laki-laki. Ya, jadi fakhr, jadi kebanggaan mereka. Kenapa? Karena nerusin keturunan. Ya, karena nerusin keturunan, gak terputus nasabnya. Adapun sahabat Nabi Muhammad SAW itu siapa? Yang dinamakan sahabat adalah barang siapa yang melihat Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan iman. Melihat Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan meninggal dalam keadaan beriman. Dan melihatnya ini kayak gimana? Melihat secara langsung, ketemu di zamannya pada saat Nabi Muhammad hidup.
Bukan tahun 2021 tiba-tiba ada yang ngomong, oh saya sahabat Nabi. Oh Nabi udah 1400 tahun yang lalu wafat. Ya, dia bilang, kenapa? Saya ketemu Nabi Muhammad di mimpi, jadi saya sahabat Nabi. Beda. Ya, barang siapa yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman, itu sahabat. Kalau misalnya dia beriman tiba-tiba murtad, bukan jadi sahabat. Ya, dia beriman tiba-tiba di akhir waktu murtad, seperti Musailamatul Kadzdzab. Ada seseorang yang mengaku nabi namanya Musailamah. Ya, kalau kita lihat Al-Quran surah Al-Fil, tadi dibacakan di dalam sholat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia ada juga Al-Quran surah Al-Fil ada, tapi beda. Kalau kita surah Al-Fil dia ada mukjizat, ada sastranya, ada ilmunya. Kalau dia gini, al-fil wa mal-fil lahu udhun kabir lahu khurtumun tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang, telinga yang besar, seperti betakuk. Ya. Surah Al-Kautsar dia ada juga. Ya. Surah Al-Asr dia ada juga, tapi beda. Ya. Tapi beda. Nah dia dulunya masuk Islam, sempat masuk Islam, udah syahadat, balik akhirnya dia lihat bahwa Muhammad ngaku nabi, tapi pengikutnya banyak. Balik dia ngaku nabi juga, banyak yang ikut akhirnya. Apakah dia sahabat? Bukan. Kenapa? Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Iya, itu sahabat. Ada tabi'in, sering di dalam khutbah kita dengar wa tabi'in, wa tabi'in. Tabi'in ini siapa? Tabi'in adalah orang yang melihat sahabat. Mereka tidak melihat Nabi, tapi melihat sahabat yang melihat Nabi. Ya, mereka tidak melihat Nabi, tapi mereka melihat sahabat yang pernah melihat Nabi. Mereka beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan iman. Contoh mudahnya adalah Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah ketemu sama Nabi. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, tapi karena beda negara, kalau sekarang namanya negara, beda negara, dia gak pernah ketemu sama Nabi, tapi ketemu sama sahabat, ketemu sama Abu Bakar, ketemu sama Umar. Apakah dia sahabat? Bukan. Tapi kan sezaman, iya sezaman, tapi gak melihat Nabi, gak ketemu sama Nabi. Namanya apa? Tabi'in. Tabi'in diambil dari kalimat tabi', pengikut. Kenapa dibilang tabi'in? Karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengikut Nabi Muhammad SAW. Iya. Kalau sahabat kan hadir melihat langsung Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Tabi'in nggak melihat, tapi mereka meniru, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad dari para sahabat. Terus ada tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka adalah yang tidak melihat sahabat, tidak melihat Nabi, tapi mereka melihat tabi'in. Maka dibilang pengikut tabi'in, pengikut tabi'in. Ya. Ala kulli hal, sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sampai 3 kali dalam riwayat. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian zaman setelahku, yaitu zaman sahabat. Kemudian zaman setelahku, yaitu zaman tabi'in. Kemudian zaman setelahku, yaitu zaman tabi'in. Ya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh banget dengan ajaran Nabi Muhammad. Kalau sekarang kan banyak orang ihmal. Apa itu ihmal? Tidak memperhatikan atau membiarkan sunnah Nabi. Udah cuma sunnah juga. Minum duduk, padahal itu kan sunnah. Udah deh sunnah juga. Kan minum berdiri bukan haram. Orang bilang gitu kan. Ayo masuk masjid kaki kanan. Niat iktikaf, udah deh saya sebentar doang, nggak lama di sini. Ada aja alasan. Kalau mereka dulu rebutan, sampai kalau mau makan sesuatu itu mereka jadi tahu Nabi kalau makan ini kayak gimana caranya. Bahkan makan semangka pun itu ada cara makan semangka, caranya Nabi Muhammad. Sahabat tabi'in berlomba-lomba untuk mencari itu. Kalau kita kan kagak, yang penting dilahap, yang penting kenyang, yang penting enak, sudah. Caranya kayak gimana? Dalam riwayat seorang ulama menjelaskan,
Nabi Muhammad kalau makan semangka, Nabi Muhammad ini orang yang demen tayammum, demen yang kanan. Ya, karena yang kanan itu sesuatu yang bagus. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengumpamakan orang ahli surga itu dengan apa? Ashabul yamin. Ya, orang-orang yang bagian sisi kanan. Ya. Maka Nabi Muhammad demen dengan yang kanan. Makan semangka pun memulai dengan yang kanan. Misalnya semangka, dari saya kanan di sini ya. Mulai dari sini. Yang kanan udah habis diputar. Agar apa? Bagian kiri menjadi bagian yang kanan juga. Kalau kita kan rasa boleh itu makan, ya, yang penting kenyang. Namun kalau sahabat berusaha, Nabi Muhammad makan 3 jari. Ya. Sekarang kita kalau ngomong, waduh kalau makan di hidangan habis duluan, agak dapat lauk. 3 jari, kita makan dapat. Ada orang ngambil 5 jari, kita 3 jari kagak kenyang. Ya. Alat boleh hati, walaupun itu sunnah, namun lebih baik kita ikuti walaupun sedikit demi sedikit. Ya. Walaupun sedikit demi sedikit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa'lam. Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah ayyuhal harisul muqbil ala tibasil ilm. Ketahuilah wahai orang-orang yang semangat, yang telah menyiapkan dirinya untuk memetik ilmu. Al-mudhiru min nafsihi sidqir raghbah wa farti ta'attush ilaih. Yang telah menampakkan dari dirinya kesungguhan dan juga terlihat dari dirinya benar-benar orang yang haus dengan ilmu. Karena menuntut ilmu ini sesuatu yang wajib. Ya. Jangan pernah merasa itu orang paling alim. Disebutkan waktu mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi muhuril fawaid. Jadilah engkau itu setiap hari berharap mengambil faedah, ngerasa kurang. Jangan merasa paling alim. Jangan mentang-mentang kita udah S1, S2, S3, profesor, kita ngerasa paling alim. Enggak. Allah sudah mengatakan di dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Udah mentok banget, di atasnya ada Allah yang Maha mengetahui. Nabi Muhammad saja yang alimnya luar biasa. Sampai Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di dalam kitab Burdah, wa kulluhum min Rasulillahi multabisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Setiap para nabi itu mengambil satu gayung, ada yang satu gayung, ada yang satu ciduk dari ilmunya Nabi Muhammad. Ilmunya Nabi Muhammad digambarkan sebagai seakan-akan lautan. Para nabi yang lain mengambil satu ciduk, mengambil satu gayung. Kalau Nabi saja yang alimnya luar biasa, yang ada sifat Nabi salah satunya adalah al-fatona, cerdas. Ngambil ilmu dari Nabi Muhammad satu gayung, satu ciduk. Terus kita yang kagak belajar ngambilnya kayak gimana? Mungkin kalau misalnya ada jarum, jarum kita celupin di lautan, ada tetesan, mungkin kita lebih dikit daripada tetesan tersebut. Mungkin gak melihat dengan kasat mata, karena sedikit. Terus kita merasa ilmu kita paling hebat. Allah memerintahkan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran di surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Nabi Muhammad yang alimnya luar biasa, tapi tetap di surah Allah berdoa tambahkanlah ilmu. Nabi Musa pada saat beliau merasa orang yang paling alim di zamannya ditegur oleh Allah, ada yang lebih alim dari engkau. Siapa? Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa disuruh Allah untuk belajar sama Khidir. Untuk belajar lagi. Ini seorang nabi. Laki itu orang yang belajar malas-malasan, yang penting datang doang, dilihat orang hadir setelah muka. Tapi kita merasa kita paling alim. Setiap orang yang merasa berilmu di atas ada yang berilmu lagi. Di atasnya ada lagi paling mentok banget ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu kata ulama panas. Kalau misalnya kita cuma belajar ilmu tanpa memperbaiki hati, main ilmu, wajah ilmu dicari terus, tapi hati nggak ditata, hati nggak dibenahi, orang pasti bakal sombong, bakal ngerasa dia paling hebat. Kenapa? Sombongan tempatnya di hati. Dia ujuk ngerasa dia paling hebat di hati. Dia riak dengan ilmunya, dia cari perhatian orang di hati juga.
Maka orang kalau misalnya mempelajari ilmu, mau keluar negeri kah, atau kalau misalnya keluar planet ada ilmu juga dia cari misalnya. Tapi kalau hati tidak ditata percuma. Makanya ulama mengajarkan kalau mau belajar ilmu jangan melupakan kita dua hal, at-tahalli wa takhalli, memperindah hati dan juga mengkosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek. Jadi pada saat ilmu masuk, ilmu tersebut bisa nempel, ilmu tersebut jadi berkah. Ada orang alim melakukan apa? Ya. Saya pernah suatu hari ikut perlombaan musabaqah hifzul Quran MTQ. Orangnya alim luar biasa, top chair lah. Tafsir itu ngetes tafsir pada saat itu. Tafsir kan bukan Quran aja, terkadang kita masih lupa. Ini ngetes tafsir, nggak buka tafsir lagi, pakai otak kan. Tapi miris, keberkahan ilmu tidak ada. Kenapa? Al-Quran yang dia pegang, dia pakai Al-Quran doang patokan. Ya. Tafsir nggak tafsir pakai otak. Tapi Al-Quran ditaruh di bawah, dibuka apa di bawah. Kalau kita pakai ini di kaki. Sehingga pada saat dia mengendari kakinya, depan mata saya dia mengendari kaki, kayak gitu kan terkadang kita pegel lah, mengendarin. Kenapa Quran? Ya, kenapa Quran? Kenapa? Orang kalau mempelajari ilmu tanpa menata hati, nggak bakal ada keberkahan. Ya, dia tidak ada memuliakan ilmu tersebut. Maka kita juga nih kalau misalnya ada yasinan, tahlil, dapat buku yasin, jangan taruh di bawah. Ya, jangan taruh di bawah. Minimal maka taruh di atas ini. Itu minimal. Lebih baik lagi dipegang, karena dia asin kan. Ya, ada ucapan Allah, ada firman Allah. Jangan taruh di bawah. Waduh berat, ya taruhlah di atas. Waduh berat juga, kagak usah diterima. Ya, udah numpuk buku yasin di rumah. Ya, alhamdulillah hasil kita usahakan untuk memuliakan daripada ilmu, memuliakan nafas Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Kenapa wajib? Karena dengan ilmu kita bisa tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Orang yang tidak mengetahui suatu ilmu, maka dia akan terjerumus ke dalam suatu keharaman. Disebutkan zaman dulu ada Bani Israel. Bani Israel ini kan umurnya panjang-panjang. Beda dengan umat Nabi Muhammad, umur cuma 60-an sampai 70. Selebihnya bonus. Allah berikan keringanan untuk ada tambahan waktu lah, extra time ya, untuk apa? Untuk taubat. Ya, extra time untuk taubat. Maka kata Nabi Muhammad, umur umatku ini baik sini sampai antara 60 atau 70. Kalau dulu lama, ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Ada seorang Bani Israel umur panjang, ahli ibadah. Dia beribadah di atas gunung selama 1000 tahun. Ada seorang ulama, orang alim, ngedengar ada ahli ibadah pengen didatangin, pengen sowan lah, pengen dapat berkah. Orang ahli ibadah, kerjanya ibadah mulu. Kenapa dia di atas gunung? Karena dia gak mau lihat, dia pengen khusus buat Allah di hidupnya. Didatangin, pada saat didatangin, ngobrol-ngobrol, datangin pada saat mau pulang, di belakang rumahnya di atas gunung itu, kan gak ada orang di belakang rumahnya. Itu ada seekor kambing betina. Ditanya, ya Fulan, ini ngapain di atas gunung ibadah terhadap seekor kambing betina kecil lagi di sini buat apa? Kata dia, oh aku, kita ini manusia, terkadang ada hawa nafsu, ada syahwat. Pada saat syahwatku lagi memuncak, aku lampiaskan dengan ini kambing. Apa yang terjadi? Itu sesuatu yang haram. Dia ibadah, jadi dia memperadukan antara yang haram dengan yang halal, antara ibadah dengan yang haram. Apa yang terjadi? Habis 1000 tahun hancur. Ya, disebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ya orang wa ta'atu biman haram ya'kulu mithlul bina'i wa jadi ja'alu. Ketaatan tapi dicampur adukan dengan yang haram itu sama seperti orang ngebangun bangunan di tengah lautan, bukan di pinggir ya. Kalau di pinggir mungkin adalah pulau reklamasi, ya. Tapi ini di tengah lautan, tengah-tengah lautan yang dalam. Kita naruh bangunan, naruh bata yang bukan, ya. Baru dimain, bisa udah bagus semen, nggak tahu kena ombak, nggak kering-kering. Ini gambarannya, ya. Orang kalau misalnya taat terus, tapi haram tetap halal haram hantam kata orang, ya. Halal haram hantam. STMJ,
bukan sholat bukan apa namanya, bukan susu telur madu jahe. Sholat terus maksiat jalan, itu percuma. Ya, itu percuma. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin dia mengatakan, araftu syarr la lisyarr wa man la ya'rifu syarr waqa'a fi. Aku mempelajari suatu kejahatan, tindak kriminal, bukan untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Orang kalau misalnya nggak tahu kejahatan yang mana yang haram, dia akan terjerumus. Makanya orang alim satu sama 1000 ahli ibadah, itu di dalam hadis disebutkan, setan lebih berat untuk mengganggu satu orang alim dari 1000 ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah toh, terkadang dia sholat, dia ibadah nggak tahu ilmu. Pada saat ini didoktrin, sholatku salah, sholat ini nggak relevan lagi, cara sholat ada cara yang baru. Mungkin karena dia tidak tahu ilmu, wah iya juga ya dia terima, akhirnya dia salah. Tapi kalau orang tahu ilmu, dia akan menghindari hal-hal yang membatalkan sholat, dia akan menghindari hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Maka ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Mau lebih baik lagi, ahli ibadah dan ahli ilmu. Tidak aja kalau misalnya di dalam fikih disebutkan, orang kalau sholat tapi nggak tahu yang mana fardu sholat, yang mana sunnah sholat, nggak tahu, apa yang terjadi? Sholatnya kagak sah. Itu ada ulama mengatakan seperti itu. Ada orang memperadukan antara yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah pada saat wudhu. Ditanya telinga apa hukumnya? Oh, wajib. Wajah atau sunnah? Kembali kan? Wajah yang wajib, telinga sunnah. Apa yang terjadi? Sholat wudhunya kagak sah. Maka ilmu penting. Ilmu adalah sesuatu yang penting. Dan juga orang kalau mempelajari ilmu, man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia akan tercatat fi sabilillah, orang yang keluar di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai dia balik. Sampai dia balik. Di sini disebutkan, annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasah wal mubaraha wa taqaddum ala al-aqran wa istimalati wujuhin nas ilaik wa jami' hutamid dunya. Sebelum masuk dalam kalimat itu, Nabi ngasih tips buat kita untuk menjadi orang yang beruntung di dunia. Kata Nabi Muhammad, kun aliman, jadilah orang ahli ilmu, orang alim sekalian. Kalau bisa jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang mempelajari ilmu, nggak habis-habis. Laut nih, kalau kita keruk terus, apakah habis? Nggak bakal habis. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfadda kalimat rabbi walau jina bimithlihi madada. Seandainya laut itu diumpamakan ilmunya Allah, semua makhluk mengeruk daripada lautan sampai lautnya kering, itu ilmunya Allah gak bakal habis, masih kurang. Laut tuh yang banyak, yang luar biasa, dikeruk habis, diambil manusia habis. Ilmunya Allah kalau digambarkan dengan lautan itu masih ada, walaupun lautnya habis, ilmunya masih ada, kata Allah di surah Al-Kahfi. Maka kata Nabi Muhammad, jadilah muta'allim, orang yang belajar. Jadi alim gak bisa, belajar gak bisa. Kun mustami'an, jadilah penyimak. Kita nggak bisa belajar benar-benar nulis, ngartiin, dihafal, nggak bisa. Paling nggak nyimak, tahu buat diri sendiri. Dari nyimak satu kalimat kita ambil, kita jadikan pegangan. Penyimak. Kan nggak bisa juga. Kata Nabi Muhammad yang keempat bisa. Jadilah pencinta ilmu. Cara mencinta ilmu dengan apa? Di antaranya dengan dengan para siswa, dengan orang yang sekolah, dengan orang para santri, dengan orang-orang yang belajar di masjid, belajar di musola, dia bantu, dia kagak bisa nuntut ilmu. Nyimak, misalnya bilang, waduh saya pepel, waduh saya waktu saya kagak ada, dia bantu masjid, dia bantu ada TPA di masjid, di musola, dia bantu. Itu cinta dengan ilmu. Kagak bisa jadi juga, jangan jadi yang kelima, kata Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Alim kagak, belajar kagak, mencintai kagak, menyimak kagak. Kalau empat ini tidak ada di dalam diri, kata Nabi Muhammad, fatahlah, kau akan hancur dari lebih takut dari. Dan juga di dalam menuntut ilmu kita harus lihat, perbaiki niat kita ini buat apa. Niat kita menuntut ilmu buat
buat apa? Kalau misalnya niat kita buat yang lain, gak bakal benar. Ya. Tapi kalau niat kita untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ilmu kita akan manfaat. Kalau mau dicari, apa sih cara yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ilmu. Ya. Cara mendekatkan diri yang paling baik kepada Allah adalah ilmu, bukan ibadah. Orang kalau udah tahu ilmu, dia pasti ibadah. Tapi orang kalau ibadah, belum tentu ibadahnya benar. Ya. Terkadang dia melakukan sesuatu yang sesuatu yang membatalkan ibadah, tapi dia nggak tahu kenapa? Karena tidak tahu ilmu. Walaupun al-ami, orang awam, kalau tidak tahu sesuatu karena dia tidak belajar atau nggak pernah dengar, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi beda dong, orang yang berbuat salah dimaafkan sama orang yang benar, otomatis salah atau otomatis beda. Bagusan orang yang benar. Dan cara benar tersebut adalah dengan ilmu. Maka di sini disebutkan annaka, sesungguhnya engkau, jika engkau berniat di dalam menuntut ilmu, itu adalah al-munafasah. Apa arti munafasah di sini? Ar-raghbah fi tafarrud bil ilmi li'annahu nafisun jiddan. Kita terasa menuntut ilmu ini adalah sesuatu emas. Ya. Maksud emas di sini ujung-ujungnya paling ke dunia. Wal mubaha, dan buat berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan gak masalah. Saya gak mau kalah teman saya, di alim saya harus lebih alim lagi, itu gak masalah. Tapi berlomba-lomba biar mendapatkan, saya paling hebat di sini, saya paling dipandang di sini. Jangan sampai ada yang ngalahin saya. Wattaqaddu ala al-aqram, dan niat kita belajar untuk mengalahkan teman-teman, bukan saling berlomba. Jadi di dalam Islam ada hasud yang dianjurkan, iri hati yang dianjurkan. Iri hati yang diharapkan adalah apa? Kita iri kepada teman kita dengan harapan ilmu yang ada sama dia hilang, atau dia kalah jauh, atau dia mati dah sekalian. Itu haram. Ya. Itu disebutkan dalam hadis, innal hasad ya'kulul a'mal kama ya'kulun narul hatab. Hasud, iri hati itu menghabiskan amalan, sebagaimana kayu bakar kalau udah dilahap habis sekejap, cepat habisnya. Itu kata Nabi Muhammad. Tapi iri hati yang dianjurkan apa? Ada dua hal. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan harta lebih, harta yang banyak, dia gunakan untuk sedekah. Kita iri hati, bukan berarti besok rumahnya gue bakar biar duit hilang, bukan. Tapi dia pengen juga seperti itu. Waduh, enak banget dia ada duit, bisa sedekah. Coba aja saya bisa sedekah. Coba aja saya banyak duit bisa sedekah juga. Nah, iri hati dianjurkan. Yang kedua, orang punya ilmu dan dia ingin melampaui keilmuannya. Waduh, enak banget dia orang alim, orang pintar. Saya pengen lebih dari dia. Nah, itu nggak masalah. Namun kalau misalnya di sini takut dengan al kita ingin mengalahkan teman-teman dengan niat apa? Wah, biar saya dipandang, biar saya hebat. Dan juga wastimala di wujuhin nas, harapan untuk belajarnya itu apa? Agar orang-orang contoh melihat ke kita. Ada orang kan kayak gitu. Wah, saya kalau ceramah nih harus ada lucu ya. Saya ceramah harus bagus. Wah, saya kalau ceramah harus keren. Kalimatnya harus intelektual. Biar apa? Orang lain gak bisa ngalahin saya. Wah, saya belajar harus mendapatkan S1, S2, S3, S pokok misalnya. Bisa. Buat apa? Biar orang ambil, saya orang yang bahkan ilmunya berkompeten. Harapannya itu bukan untuk saya ini butuh sama ilmu. Walhasil segala hal yang dia cari untuk menuntut ilmu tujuannya untuk dunia. Apa kata Imam Ghazali? Maka berarti engkau telah berjalan, perjalananmu itu adalah perjalanan untuk menghancurkan agama. Kalau ada orang yang cari ilmu untuk berlomba-lombaan, bukan lomba-lomba berarti lombanya buat ngejatuhkan. Kalau masalah lomba yang paling terbaik di zaman Nabi, banyak para sahabat berlomba-lomba ingin paling yang baik, ingin menjadi yang paling baik. Karena kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini orang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi niatnya untuk menjatuhkan. Nah, itu kan salah. Kalau berlomba-lomba dalam kebaikan yang baik, temannya kalah, ayo cepat, ayo lebih ibadah lagi, ayo jangan kalah, ayo kita bareng-bareng masuk surga.
Bukan kita ngalahin dia ibadah, dia kagak ibadah lagi lah, mampus. Itu kan artinya apa? Niat kita udah beda. Kata Imam Ghazali, kalau ada orang seperti itu, berarti dia udah berusaha untuk menghancurkan agamanya dan dia berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri dan menjual akhiratnya dengan dunia. Hati-hati. Orang yang menjual dunia dengan akhirat, maka dia adalah orang yang merugi. Dia adalah orang yang merugi. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi wa ayaatihim tsamanan qalila. Orang-orang yang menjual ayat Allah dengan tsamanan qalila, dengan harga yang rendah. Nah, ada orang yang cuma pahamannya dengan memahami arti, patokannya dengan arti. Bahkan dia akan pikir, oh kalau ayat Allah, oh kalau Al-Quran, kalau ilmu, kalau hadis, orang mau dengar harus mahal. Karena kata Allah, kalau mau jual ayat Allah, jangan dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Tsamanan qalila di sini adalah dunia. Kenapa Allah katakan dunia itu adalah harga yang rendah? Karena disebutkan di dalam suatu hadis, seandainya dunia ini berharga di mata Allah, orang kafir gak bakal dikasih minum sama Allah. Masa syarbatan, orang kafir gak bakal dapat satu teguk air kalau mulia. Dan juga di dalam hadis disebutkan, dunia ini kalau mau dibanding-bandingin masih berharga satu sayap nyamuk daripada dunia dan seisinya. Itu bahkan di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat pada saat Mi'raj, lihat ada nenek-nenek tapi menor. Nenek-nenek udah keriput lah, bisa dibilang maaf ya. Namun make upnya luar biasa tebal. Pipinya dimerah-merahin, di sini diwarnain, di sini dibentuk, pakai lipstiknya, walhasil antingan. Nenek tapi menor. Nah itu perumpamaan dunia. Hakikatnya jelek, tapi berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk menghias diri. Hakikatnya hancur, hakikatnya bakal fana, hakikatnya tidak baik. Tapi orang masih banyak yang mengejar dunia. Bukan berarti ngejar dunia kagak boleh, boleh, tapi jangan sampai dunia jadi hati kita. Jangan jadikan menuntut ilmu tujuannya buat dunia. Itu yang dimaksudkan. Nah jadi yang dimaksudkan kata Allah, orang-orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah adalah yang menjual ayat Allah dengan dunia. Apa yang akan mereka dapatkan? Kata Allah, ulaika al-akhlaq fil akhirah. Di akhirat dia gak bakal mendapatkan perilaku yang baik. Wala yukallimuhumullah, dia gak bakal diajak ngomong sama Allah. Wala yanzur ilaihim, dia gak bakal dipandang sama Allah. Ini berarti kan pandangan Allah di akhirat itu pandangan yang paling penting. Surga itu nikmat yang masih dikategorikan nikmat kecil. Nikmat terbesar itu dipandang, diajak bicara, diridhoi sama Allah. Ada di dalam hadis. Pada saat penduduk surga ditanya, apakah kalian suka dengan surga? Iya ya Allah. Bagaimana tidak, surga nikmat, surga bagus. Maka akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang lebih hebat daripada surga. Kaget penduduk surga, apa ya Allah? Wahil alaikum ridwani, fala asqatu alaikum ahadan abadan. Setelah ini aku halalkan kepada kalian keridhoanku. Artinya apa? Keridhaan itu adalah di atas daripada surga. Maka masyaallah hadirin, kata Allah, kalau orang mencari dunia, menjual ayat Allah, menjual akhirat dengan dunia, gak bakal dipandang sama Allah. Hancur hidupnya, hancur akhiratnya. Wala yuzakihim, dan gak bakal disucikan sama Allah. Kita punya dosa, kita bakal dibersihkan, bakal disucikan sama Allah dengan sesuatu yang bagus. Tapi kalau orang yang menjual ayat Allah dengan dunia, gak bakal disucikan. Dan kata Allah, walahum adzabun alim, dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Dan juga orang yang menjual dunia, yang menjual akhirat dengan dunia, apa yang akan dia dapatkan? Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan lagi lebih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbi wafaq al khair wa khair wa afu alayhi wa tibna lil khair wa ayn alayhi. Allahumma ta'ala fatwa al-arifin wa faqihna fi din wa alimna ta'wil wa adina ila sawal sabil wa rizqna jami'an fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin.
ويرحم الملائكة المقربين وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا للفوز والنجاة في أمورنا كلها. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عليم بها وقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah dan mudah belajar mengucapkan terima kasih kepada kita Imam Al-Aziz Muhammad Usman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau kita berasa dan beramalkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Rabbal Alamin. Kepada para jemaah kami berikan kesempatan bertanya apabila ada jemaah yang bertanya kepada kami terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun seputar agama Islam, kami persilakan. Lagi mau tanya, kalau kita sholat itu istilah rukun-rukunnya tidak tahu artinya dan tajamnya pun tidak tahu bagaimana itu artinya, diterima atau tidak. Seseorang yang melakukan sholat ibadah namun tajwidnya masih berantakan. Orang yang sholat namun rukun-rukunnya dia tahu, namun dia nggak tahu apa yang dia baca. Dia baca Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, dia nggak tahu artinya. Apakah berarti sholat ini tidak diterima? Tetap sholat ini diterima. Ya, sholat ini diterima. Tapi tajwidnya berantakan nggak masalah. Yang penting kalau ngerasa tajwid berantakan jangan jadi imam. Ya, karena sunnah jadi imam adalah al-aqra, orang yang paling bagus bacaannya, dan al-afqah, orang yang paling paham tentang agamanya. Wah, ngerasa saya baca agama bagus, jangan jadi imam. Karena imam adalah tanggung jawab. Kata Nabi Muhammad al-Imam Dhafir. Namun kalau misalnya sholat sendiri, ya nggak masalah. Bukan berarti karena kita tajwidnya nggak benar, akhirnya karena kita bacaan kita nggak tahu artinya apa, kita tinggalin sholat. Itu sesuatu yang salah. Ya. Kita perbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Walhasil ada usaha yang penting. Insya Allah lama-lama akan diperbaiki juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sholatnya tetap diterima. Ya, kalau gitu, Lagi kira-kira ada jemaah yang tanya? Apakah yang lebih utama itu afdalnya itu ilmu atau adab? Kalau mau dilihat afdal gimana? Afdal ilmu. Tapi kalau mau dibandingin antara ilmu sama adab, yang mana yang lebih harus dikedepankan adab. Bukan berarti orang cuma adab doang tapi nggak ada ilmu, itu juga salah. Ya. Karena kalau misalnya orang cuma adab toh tanpa ilmu, ya percuma. Tapi kalau orang juga ilmu toh tanpa adab, habis. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, orang kalau misalnya dia cuma punya ilmu, mengedepankan ilmu tanpa adab, itu orang seakan-akan kalau kita buat ada roti itu atau gorengan, banyakan garam daripada tepung. Asin, Enak atau kagak? asin. Kagak enak. Ya, habis ini ada gorengan kagak dimakan, kenapa asin? Ya kenapa? Banyakan garam. Maka kata Imam Syafi'i, ij'al ilmaka bil haqq wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu itu garam, adab itu tepung. Dengan ilmu, adabnya banyak nih, akhlaknya bagus, sopan santun, menghormati orang tua, menghormati sesepuh, menghormati masyarakat. Ditambah ilmu sedikit jadi enak. Tapi kalau ilmunya banyak kagak ada adab, hatta di belajar di luar negeri kagak ada adab, orang melihatnya orang biasa. Bahkan terkadang dikatakan sampah masyarakat. Padahal pintar, profesor padahal. Ya. Padahal dia orang belajarnya di mana-mana. Ya. Tapi kagak ada adab, percuma. Jadi kalau mau dilihat yang mana yang lebih penting, ilmu sama adab ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Ilmu dengan adab tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau mau dikedepankan yang mana, cukup ilmu sedikit tapi adab dibanyakan. Al-Imam Malik bin Anas, beliau berkata beliau nyesel
beliau belajar 40 tahun, 30 tahun buat ilmu, 10 tahun buat adab. Kata beliau, aku nyesal. Coba aja 40 tahun aku jadikan semuanya buat adab. Karena apa? Dengan adab sedikit demi sedikit ilmu bakal datang. Ya, dengan adab, oh kita ini harus menghormati orang tua, akan belajar adab dong. Oh harus menghormati orang sesepuh di atas kita, berarti itu juga ilmu kan. Ya, jadi adab harus dikedepankan daripada ilmu. Cukup ya, nanti lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Jawab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami informasikan kepada para jemaah sekalian untuk sama-sama dapat menghadiri pengajian Ahad malam Senin atau Minggu malam Senin yang dilaksanakan setiap ba'da sholat Isya atau setelah sholat Isya berjamaah. Insyaallah akan diasuh oleh ibu kita Al-Mukarram Ustaz Fahmi Ahmad Al-Sema. Dan juga kami mengundang kepada para jamaah untuk kiranya hadir sama-sama dalam kegiatan atau pengajian rutin setiap Rabu malam Kamis yang diasuh oleh ibu kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Hasim Sutati atau Ustaz tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menerima ta'lim ini kami harapkan untuk tidak pulang dulu karena kami menyediakan konsumsi yang adanya untuk sama-sama kita bisa santap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah selesai semua daripada kegiatan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang tadi guru kita sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita akhiri dengan pertemuan kita dengan baca doa untuk majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak yang kelompok dan